Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NIM 0801118220250007, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah program komputer, saya akan membuat video untuk membuat program menentukan bilangan ganjil atau genap dari sekumpulan bilangan yang diinputkan. Kemudian yang kedua, program untuk menentukan nilai KPK dan FVB dari dua bilangan. Dan yang ketiga adalah program dari bilangan yang diinputkan antara 1 sampai 10 yang akan dicetak hanya apabila ada bilangan yang munculnya lebih dari 3 kali. Baiklah, saya akan menjelaskan program pengecekan bilangan genap atau ganjil dari sekelompok bilangan pada program C++. Untuk itu, pertama kita gunakan file header include eastram supaya kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, and line dan lain sebagainya pada program ini. Kemudian file header using namespace std diikuti dengan tanda semikolon supaya kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Kemudian yang ketiga, inMain yang merupakan fungsi utama. Selanjutnya untuk memulai program kita gunakan kurung kurawal pembuka, lalu deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan beserta tipe datanya, yaitu integer, x dengan array 10, n, dan i. Selanjutnya cout, masukkan banyaknya bilangan, yang berarti kalimat di antara petik 2 ini nanti akan dicetak pada layar, yang mana ini merupakan perintah untuk kita memasukkan berapa banyak bilangan yang akan kita cek. Selanjutnya inN, di mana nilai dari yang kita inputkan nanti akan disimpan pada variabel n ini. Untuk mengeceknya, pertama kita gunakan pernyataan perulangan for, yaitu for di mana inisiasi i sama dengan 1, kemudian kondisinya i kurang dari sama dengan 1, dan perubahannya adalah i++. Jangan lupa kita letakkan di dalam tanda kurung. Selanjutnya untuk pernyataan yang diulang, kita gunakan dulu kurung kurawal pembuka, lalu cout bilangan ke i, lalu cin xi, di mana nilai dari i yang kita inputkan nanti akan disimpan pada variabel xi ini. Nah, untuk perulangan ini, misalnya pada awalnya n ini kita masukkan 3, n sama dengan 3. Nah, kemudian program mengeksekusi untuk pernyataan for ini. Untuk perulangan yang pertama, i sama dengan 1. Apakah i kurang dari sama dengan 3? Karena iya, program akan mencetak bilangan ke i, di mana i-nya tadi 1, jadi dicetak bilangan ke 1. Lalu misalnya kita inputkan bilangan ke 1 adalah 111. Setelah itu program kembali ke i++, yang berarti nilai i ditambah 1, jadi nilai i sekarang adalah sama dengan 2. Untuk i sama dengan 2, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena iya, program mencetak bilangan kedua. Misalnya untuk bilangan kedua ini kita inputkan 222. Selanjutnya i++ lagi, berarti i sama dengan 3. Untuk i sama dengan 3, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena iya, program mencetak bilangan ketiga. Misalnya untuk bilangan ketiga ini lalu kita inputkan 15. Setelah kita input, program kembali ke i++, yang berarti i sekarang sama dengan 4. Untuk i sama dengan 4, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena tidak, maka pernyataan for ini berakhir. Selanjutnya untuk pengecekan yang pertama untuk bilangan genap, kita cetak kata genap di layar monitor yaitu cout genap, di mana untuk genap ini akan terpenuhi pada pernyataan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan ni++. Kemudian pernyataan yang diulang adalah jika xi modulo 2 sama dengan 0, maka program akan mencetak xi tersebut. Untuk perulangan yang pertama, i sama dengan 1, apakah i kurang dari sama dengan n, di mana n ini tadi 3 yang kita misalnya kita inputkan. Berarti apakah i kurang dari sama dengan 3? Karena iya, program mengeksekusi jika x1 berarti x1 adalah 111 modulo 2 sama dengan 0. Apakah benar? Karena 111 dibagi 2 itu sisanya 1, berarti salah.
maka program tidak mencetak X1. Program langsung ke I++. Berarti I sekarang adalah 2. Untuk I sama dengan 2, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena iya, kemudian dieksekusi lagi. Apakah X2 yaitu 222 modul 2 sama dengan 0? Karena iya program mencetak X2. Jadi pada layar monitor dicetak 222. Selanjutnya I++, berarti I sama dengan 3. Untuk I sama dengan 3, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena iya, dieksekusi lagi. X3 yaitu 15 modulo 2 apakah sama dengan 0? Karena tidak, program tidak mencetak X3 dan langsung ke I++, berarti I sekarang adalah sama dengan 4. Untuk I sama dengan 4, apakah kurang dari sama dengan 3? Karena tidak, maka pernyataan for ini berakhir. Kemudian untuk memberi jaraknya kita pakai fungsi cout endline. Kemudian kita cetak lagi cout ganjil pada layar monitor sehingga kalimat di antara tanda petik nanti akan ditampilkan pada monitor. Untuk perulangannya itu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I++. Pernyataan yang diulang adalah if, yang berarti jika X1 modulo 2 tidak sama dengan 0, maka program akan mencetak XI. Jangan lupa untuk setiap pernyataan ini kita gunakan tanda kurung kurawal. Nah, untuk perulangan ini pertama untuk I sama dengan 1, apakah I kurang dari sama dengan N, yaitu 3, karena iya. Untuk X1 tadi nilainya adalah 111. Apakah 111 modulo 2 tidak sama dengan 0? Karena iya program mencetak X1, jadi dicetak 111. Selanjutnya I++, berarti I sama dengan 2. I2 adalah 222. Apakah 222 modulo 2 tidak sama dengan 0? Karena tidak, program tidak mencetak 222 dan langsung ke I++. Berarti I++ sekarang sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Karena iya, untuk X3 ini 15, apakah 15 modulo 2 tidak sama dengan 0? Karena iya, program mencetak X3 yaitu 15. Setelah itu program kembali ke I++, berarti I sekarang adalah sama dengan 4. Untuk I sama dengan 4, apakah kurang dari atau sama dengan 3? Karena 4 itu lebih dari 3, maka perulangan ini tidak berlaku lagi dan pernyataan for ini berakhir. Jadi yang dicetak pada layar monitor nanti adalah untuk genap tadi adalah 222 dan untuk ganjil adalah 111 dan 15. Selanjutnya kita cobakan untuk running. Apakah hasilnya akan sama? Masukkan banyaknya bilangan, tadi kita inputkan 3. Kemudian bilangan yang pertama adalah 111. Bilangan kedua 222 dan bilangan yang ketiga adalah 15. Lalu kita enter. Maka yang muncul adalah genap 222 dan ganjil adalah 115 dan 15. Berarti hasil ini sesuai dengan alur program yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan pada program C++. Pertama, kita gunakan file header include iostream supaya kita dapat menggunakan fungsi cout, cin, dan endline dan lain sebagainya. Kemudian using namespace std supaya kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Dan yang ketiga, inMain yang merupakan fungsi utama. Lalu untuk mulai program kita gunakan kurung kurawal pembuka, kemudian deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan beserta dengan tipe datanya. Nah, pada program ini tipe datanya adalah integer dengan variabel A, B, I, KPK, X, dan FPB. Kemudian kita inisiasikan untuk nilai awal dari KPK adalah 0. Jadi KPK sama dengan 0. Kemudian ini cout masukkan bilangan pertama.
Jadi nanti pada monitor akan ditampilkan kalimat masukkan bilangan pertama. Setelah kita inputkan, maka nilai ini akan disimpan pada variabel A, yaitu Cin A. Begitupun dengan bilangan kedua, Cout masukkan bilangan kedua, Cin B. Nah, untuk mencari KPK dan FPB ini kita cari satu-satu. Jadi yang pertama itu untuk mencari KPK dulu, kita gunakan pernyataan perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Jadi pernyataan ini nanti akan dimulai untuk I dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan B. Lalu diproses nih KPK sama dengan KPK plus A. Kemudian nilai dari KPK ini akan diperiksa pada pernyataan if. If KPK modulo B sama dengan 0, maka program akan mencetak KPK-nya adalah KPK dan tidak melanjutkan ke I plus plus yang berikutnya. Nah, jika pernyataan if ini tidak terpenuhi, maka barulah program tidak mencetak KPK tetapi langsung ke I++. Setelah itu break supaya pernyataan for yang ini berhenti. Kemudian untuk mencari FPB, pertama kita gunakan pernyataan if, yaitu if A lebih dari B maka X-nya sama dengan B. Tetapi jika tidak terpenuhi, yaitu else X sama dengan A. Kemudian pernyataan perulangannya for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Nah, jadi untuk ini nanti akan diulangi untuk I sama dengan 1 sampai sama dengan X. Lalu dicek nih, if A modulo I sama dengan 0 dan B modulo I sama dengan 0, maka FPB-nya sama dengan I. Kemudian program lanjutkan ke I plus plus sampai sama dengan I-nya sampai sama dengan X. Jika sudah sampai sama dengan X, maka program akan mencetak FPB-nya adalah FPB, nilai FPB yang terakhir. Nah, untuk alur programnya ini dimulai dari sini ya. Pertama kan masukkan bilangan pertama. Misalnya untuk bilangan pertama ini kita ingin mengecek bilangan 6, berarti A sama dengan 6. Kemudian masukkan bilangan kedua. Misalnya bilangan kedua adalah 4, berarti B sama dengan 4. Kemudian untuk mencari nilai KPK-nya masuk nih ke perulangan yang pertama. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Untuk perulangan yang pertama, I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan 4? Karena iya, KPK memproses nih. KPK sama dengan KPK ditambah A, berarti 0 ditambah dengan 6. 0 ditambah dengan 6 adalah 6. Berarti KPK itu sama dengan 6. Kemudian KPK sama dengan 6 ini akan diperiksa pada pernyataan if. Jika KPK modulo B sama dengan 0, maka KPK-nya adalah KPK. Ini KPK-nya adalah 6. Apakah 6 modulo B modulo 4 itu sama dengan 0? 6 dibagi 4 itu sisanya adalah 2. Berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Maka program langsung ke mengeksekusi I++. Berarti I sekarang adalah I ditambah 1. Berarti I sama dengan 2. Ini tadi untuk I-nya I sama dengan 1 ya. Nah, 1 KPK sama dengan 6. Kemudian sekarang I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Karena iya, program memproses KPK sama dengan KPK ditambah A. Nilai KPK yang terakhir tadi adalah 6. Berarti 6 ditambah dengan A. A adalah 6. Berarti 6 ditambah dengan 6. 6 berarti 12. Berarti nilai KPK sekarang adalah 12. Ini untuk I yang kedua. Lalu dicek nih, apakah 12 modulo B itu sama dengan 0? 12 modulo 4 itu sama dengan 0. Benar, 12 dibagi 4 itu 3, sisanya 0. Berarti pernyataan ini terpenuhi. Maka program langsung mencetak KPK-nya adalah KPK. Berarti KPK-nya adalah 12. Dan program tidak lagi melanjutkan ke I++ sampai sama dengan B jika sudah didapatkan KPK modulo B-nya sama dengan 0. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, selanjutnya untuk mencari FPB. Pertama, kita masuk ke pernyataan if.
Apakah A itu lebih dari B? A adalah 6 dan B adalah 4. 6 lebih dari 4. Apakah benar? 6 lebih dari 4 itu benar ya. Berarti untuk X-nya adalah sama dengan B. Berarti X sama dengan 4. Karena pernyataan ini sudah benar, maka program tidak memeriksa lagi untuk pernyataan else ini. Langsung ke pernyataan perulangan. Nah, untuk perulangan yang pertama, berarti I sama dengan 1. Buat aja 1 aja ya, 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan X? Kurang dari sama dengan 4? Iya. Kemudian karena iya, program mengecek apakah A modulo I sama dengan 0 dan B modulo I sama dengan 0. A berarti A-nya adalah 6. Apakah 6 modulo I? 6 dibagi 1 itu sisanya 0, berarti benar. B adalah 4. 4 modulo 1 juga sama dengan 0, berarti benar ya. Karena benar, program kemudian memproses di sini. FPB sama dengan I. I-nya adalah 1. Setelah itu, program langsung mengeksekusi lagi I++. Berarti I sekarang sama dengan 2. I sekarang adalah sama dengan 2. Nah, untuk I sama dengan 2, apakah kurang dari sama dengan 4? Karena iya, dicek lagi. 6 modulo 2 apakah sama dengan 0? Benar. Kemudian untuk B, 4 modulo 2 apakah sama dengan 0? Ini juga benar, berarti pernyataan ini terpenuhi. Berarti kemudian diproses FPB sama dengan I yang sekarang adalah 2. Nah, berarti nilai 1 ini diganti dengan 2. Kita koma aja ya, berarti I sekarang FPB-nya adalah 2. Kemudian dieksekusi lagi I++, berarti I sekarang adalah sama dengan 3. Untuk I sama dengan 3 apakah kurang dari sama dengan 4? Karena iya, dicek 6, tadi 6 ya, 6 modulo 3 apakah sama dengan 0? 6 dibagi 3 itu 2, sisanya 0, berarti benar. Kemudian untuk B modulo I, 4 dibagi dengan 3 apakah sama dengan 0? Tidak terpenuhi ya, berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Maka program langsung ke I++ lagi. Berarti untuk yang ketiga ini tidak ada ya FPB-nya. Kemudian untuk I++ tadi berarti I 3 ditambah dengan 1, berarti I sekarang adalah 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Karena iya, program ngecek lagi. 6 modulo 4 apakah sama dengan 0? Salah ya. Dan apakah B 4 modulo 4 itu sama dengan 0? 4 dibagi 4 sisanya 0, itu benar. Tetapi yang A ini tadi tidak salah. Berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Jadi untuk yang keempat juga tidak diproses ya, FPB sama dengan I. Lalu program langsung melanjutkan lagi ke I++. Berarti I sekarang adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Tidak ya, karena 5 itu lebih dari 4. Berarti pernyataan for ini selesai atau berakhir. Dan program mencetak nilai FPB yang terakhir. Nilai FPB yang terakhir adalah 2. Berarti FPB-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya selanjutnya kita coba untuk running. Apakah alur program ini nanti hasilnya sama dengan yang kita running? Nah, ini masukkan bilangan pertama. Tadi bilangan pertama kita masuk 6 ya. Kemudian bilangan kedua adalah 4. Kemudian kita enter. KPK-nya adalah 12 dan FPB-nya adalah 2. Samakan dengan yang telah dijelaskan pada alurnya tadi, berarti benar. Selanjutnya untuk program yang terakhir, saya akan jelaskan program dari kumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Jadi, jika kita inputkan bilangan itu kurang dari atau sama dengan 3 kali, maka program tidak akan mencetak bilangan yang kita inputkan.
Dia hanya akan mencetak bilangan yang kita inputkan apabila terdapat bilangan yang kita inputkan sebanyak lebih dari 3 kali. Nah, pada program C++, pertama kita gunakan file header include iostream supaya kita dapat menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. Yang kedua itu using namespace std supaya kita dapat menggunakan semua fungsi dan file. Kemudian yang ketiga adalah inMain yang merupakan fungsi utama. Kemudian untuk memulai program kita ketikkan kurung kurawal pembuka. Lalu kita deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan beserta dengan tipe datanya. Nah, pada program ini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel data dengan array 100 karena nanti bilangan yang kita masukkan itu banyak atau lebih dari satu. Kemudian variabel j, variabel n, variabel i, variabel jumlah, dan variabel x. Kemudian cout masukkan banyaknya bilangan, lalu cin n. Nanti di layar monitor akan ditampilkan kalimat di antara tanda petik 2 ini. Kemudian misalnya kita inputkan bilangannya, nah bilangan yang kita inputkan itu akan disimpan pada variabel n ini. Kemudian pada program ini kita akan menggunakan 3 pernyataan. Yang pertama pernyataan for, dan yang kedua dan ketiga adalah pernyataan nested for. Nah, untuk yang pertama pernyataan for. Pernyataan for ini kita gunakan untuk menginputkan bilangan-bilangan yang akan kita cari. Jadi yang pertama itu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Dimana pernyataan yang akan diulang adalah cout masukkan nilai bilangan ke i, cin data i. Jadi nanti di layar monitor itu kalimat di antara tanda petik 2 ini akan muncul. Lalu kita akan menginputkan bilangannya. Nah, bilangannya itu akan disimpan pada variabel data i. Untuk pernyataan perulangan ini jangan lupa kita letakkan di dalam tanda kurung kurawal. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, pernyataan nested for, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian perulangannya itu menggunakan for lagi, for j sama dengan 1 sama dengan i plus 1, j kurang dari sama dengan n, lalu perubahannya j plus plus. Lalu dieksekusi terlebih dahulu. Jika data i lebih dari data j, maka program memproses x sama dengan data i sama dengan data j, dan data j sama dengan data x. Pada perulangan ini, program akan menyelesaikan dulu perulangan pada j. Setelah didapat data j sama dengan x, maka program langsung mengeksekusi j++. Nah, setelah j++ ini terpenuhi sampai j kurang dari sama dengan n, barulah program akan mengeksekusi lagi i++. Ketika i++ sudah mencapai n, maka pernyataan for ini selesai. Kemudian selanjutnya ke pernyataan nested for yang ketiga. Ini kita gunakan untuk menghitung jumlah atau berapa banyak bilangan yang inputannya adalah sama. Pertama untuk for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian kita inisiasikan jumlah awal itu adalah sama dengan 0. Kemudian pernyataan for yang selanjutnya, for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Kemudian program akan mengeksekusi pada pernyataan if terlebih dahulu, yaitu if data i sama dengan data j, maka jumlah plus plus. Jumlah plus plus, program mengeksekusi j plus plus dan diselesaikan untuk pernyataan perulangan pada for j sama dengan 1 ini, j kurang dari sama dengan n, j plus plus ini. Setelah j plus plus sudah memenuhi n, program mengeksekusi untuk pernyataan if yang ini, if data i tidak sama dengan data i min 1, kemudian dieksekusi lagi if jumlah lebih dari 3, maka program akan mencetak data i, yaitu cout data i.
Kemudian setelah program mencetak data I, barulah program melakukan perulangan lagi pada I, yaitu mengeksekusi I++. Jika I++ ini sudah mencapai sama dengan N, maka maka pernyataan dari nested for yang ini berakhir. Kemudian untuk alur programnya, ini kita mulai dari ini ya, masukkan banyaknya bilangan. Misalnya banyaknya bilangan adalah 5. N sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke perulangan yang pertama, yaitu ini untuk mencetak nilai-nilai yang akan kita inputkan. Perulangan pertama untuk I sama dengan 1. D1 ya, data 1. I sama dengan 1 apakah kurang dari sama dengan 5? Karena iya, maka program mencetak masukkan nilai bilangan ke 1. Misalnya untuk bilangan ke 1 ini kita tulis D1, kita masukkan 1. Kemudian I++, berarti I sekarang adalah sama dengan 2. Berarti program kemudian mencetak masukkan nilai bilangan kedua. Misalnya nilai bilangan kedua ini kita inputkan 2. Kemudian I++ lagi, berarti I sekarang adalah sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 5. Berarti masukkan nilai yang dicetak, masukkan nilai bilangan ketiga. Misal untuk D3 ini nilainya adalah 3. Kemudian I++. I++ berarti I sekarang adalah 4. Kemudian berarti dicetak, masukkan nilai bilangan keempat. Untuk nilai bilangan keempat misalnya 2. Dan lalu I++ lagi, berarti I sekarang adalah sama dengan 5. Masukkan nilai bilangan kelima. Misalnya kita inputkan 5 adalah 5. Lalu I++ berarti I sama dengan 6. 6 sudah tidak kurang dari atau sama dengan 5 ya. Berarti pernyataan for untuk yang pertama ini itu berakhir. Dan nilai yang kita input itu hanya sampai 5 saja. Kemudian kita masuk ke pernyataan nested for yang kedua ini. Untuk perulangan pertama itu untuk I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan N? N-nya tadi adalah 5. Karena iya, program memproses. Maksudnya dilanjutkan pada pernyataan for J sama dengan 1 plus I. Berarti J di sini adalah 1 ditambah 1, berarti 2. Setelah itu, karena 2 ini kurang dari sama dengan 5, program mengecek pada pernyataan if data I lebih dari data J akan diproses yang ini, X sama dengan data I sama dengan data J, dan data J sama dengan X. Jika pernyataan if ini tidak terpenuhi, maka program langsung ke J++. Nah, untuk ini J nya adalah 2. Berarti ini data I nya adalah 1, data 1 adalah 1, dan data 2 adalah 2. Apakah 1 lebih dari 2? Tidak ya. Berarti langsung ke J++. Berarti J sekarang adalah 2 ditambah 1 berarti 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian dicek apakah data 1 itu 1 lebih dari data 3. Data 3 adalah 3. Apakah 1 lebih dari 3? Jawabannya juga tidak. Berarti langsung ke J++. Berarti J sekarang adalah 4. Untuk 1, apakah lebih dari data 4 adalah 2? Apakah lebih dari 2? Jawabannya juga tidak. Berarti langsung ke J++ lagi. J sekarang adalah 5. Untuk data 1, yaitu 1, apakah lebih dari data 5? Itu adalah 5. Apakah 1 lebih dari 5? Ini juga tidak terpenuhi, maka yang ini tidak diproses oleh program. Kemudian lanjut lagi ke J++, berarti J sekarang adalah 6. 6 sudah tidak memenuhi N ya, karena lebih dari 5. Berarti pernyataan for untuk J ini selesai. Kemudian program lanjutkan ke I++. Berarti I sekarang adalah sama dengan 2. Kemudian J
untuk memisahkannya ini tambahkan tanda kurung saja. Kemudian berarti J sama dengan I ditambah 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Untuk J sama, berarti untuk I sama dengan 2 dan J sama dengan 3. Apakah data 2 ya? Data 2. Apakah data 2? Data 2 adalah 2 lebih dari data 3. Data 3 adalah 3. Pernyataan ini juga salah, berarti langsung ke J++ lagi. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti data I 2, data 4 adalah 2. Apakah 2 lebih dari 2? Jawabannya juga tidak, berarti langsung ke J++ lagi. J++ sekarang adalah 5. Untuk data 1 sama dengan, maaf, untuk data 2 ya, sudah. Untuk data 2 itu 2. Apakah lebih dari data J, data 5? Apakah 2 lebih dari 5? Jawabannya juga tidak. Berarti langsung ke J++ lagi. J++ sama dengan 6. 6 sudah tidak memenuhi N, berarti pernyataan for J ini juga berakhir. Lalu dieksekusi lagi untuk I++. Berarti I sekarang sama dengan 3. Nah, untuk I sama dengan 3, berarti untuk perulangan pertama pada J, I ditambah 1, berarti 3 ditambah 1, berarti nilainya adalah 4. J sama dengan 4. Data I berarti data 3. Data 3 adalah 3. Apakah lebih dari data 4? Data 4 adalah 2. Jawabannya benar ya, data 3 itu lebih dari 2. Jadi program memproses ini, yang rumus-rumus ini. Berarti kita masukkan di sini ya. Ini untuk I-nya sama dengan 3. Itu untuk yang pertama tadi nggak ada, untuk yang kedua juga tidak ada. Nah, untuk yang ketiga, berarti X sama dengan data I. Berarti X sama dengan data I-nya adalah 3 ya, data I. Ini data I 3. Berarti X sama dengan 3. Kemudian data I sama dengan data J. Data J adalah ini ya, 2. Berarti data I sama dengan 2. Data I di sini berarti data 3 ya, kita ganti ya biar jelas. Berarti data 3 sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan data J sama dengan X. Data J di sini adalah 2 ya ini. Berarti data 2 sama dengan X. X adalah 3. Setelah ini selesai, baru program memproses lagi untuk J++. Berarti J sekarang adalah sama dengan 5. J juga masih kurang dari sama dengan 5. Jadi dicek apakah data I, berarti data 3, itu 3 lebih dari data 5. Data 5 adalah 5. Jawabannya tidak. Karena tidak, berarti program langsung ke J++ lagi. Berarti J sekarang adalah 6. 6 sudah tidak memenuhi, berarti pernyataan for untuk J ini berhenti dan tidak berlaku lagi. Kemudian program langsung mengeksekusi lagi untuk I++. Berarti I++ sekarang adalah 4. Berarti J di sini adalah 4 ditambah 1, berarti 5. Lalu dicek data I, data 5 ya. Data 4. Data 4 adalah 2. Apakah 2 lebih dari data 5? Data 5 adalah 5. 2 tidak lebih dari 5, berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Langsung ke J++, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 sudah tidak memenuhi N, berarti pernyataan for J ini berhenti. Langsung ke I++.
I plus plus sekarang adalah sama dengan 5. Tuh, I plus plus sama dengan 5. Berarti J-nya sama dengan 5 ditambah 1. 6. Apakah kurang dari sama dengan 5? Karena 6 sudah lebih dari 5, maka pernyataan for J ini tidak berlaku ya. Nah, jadi pada pernyataan nested for yang ini, urutan datanya yang semulanya tadi itu adalah 1, 2, 3, 25, maka urutannya berubah untuk data 3 dan data 2. Data 3 nilainya menjadi 2 dan data 2 nilainya menjadi 3. Kita letakkan di sini saja. Berarti sekarang D1 sama dengan 1, kemudian data 2 ini, data 2 menjadi 3, data 3 menjadi 2, data 4-nya tetap yaitu 2, dan data 5-nya juga tetap yaitu 5. Nah, setelah didapat urutan data yang baru, yaitu 1, 2, 3, 4 pas ya, urutan data yang baru, kemudian program mengeksekusi untuk pernyataan nested for yang selanjutnya untuk menghitung jumlah dari bilangan yang kita inputkan. Pertama ini, untuk for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Untuk perulangan yang pertama berarti I sama dengan 1, kemudian jumlah sama dengan 0. Lalu perulangan pada J juga sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 5, berarti dilanjutkan pada pengecekan apakah data I 1, data J juga 1, data 1 sama dengan data 1. Iya ya, data 1 adalah 1. Berarti pernyataan ini benar. 1 sama dengan 1. Ini benar. 1 sama dengan 1 ini iya. Kemudian untuk karena ini 1 sama dengan 1 itu benar, berarti program mengeksekusi untuk jumlah plus plus. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian untuk perulangan yang selanjutnya itu ke J++, berarti J sekarang adalah 2 dan I-nya tetap 1 ya. Berarti apakah 1 itu sama dengan data 2 yaitu 3? Ini tidak ya. Berarti jumlah plus plus tidak ditambah, lalu ke J++ lagi. J++ sama dengan 3. Apakah data 1 itu 1 ya? Apakah 1 sama dengan data 3? Data 3 adalah 2. Ini juga tidak. Jadi langsung J++ lagi. J++ sekarang adalah 4. J++ adalah 4. Berarti apakah 1 itu lebih dari data 4? Data 4-nya adalah 2. Apakah dia sama dengan 2? Jawabannya juga tidak ya. Berarti langsung ke J++. Berarti J sekarang adalah 5. Lalu apakah data 1 yaitu 1 itu sama dengan data 5 yaitu 5? Jawabannya juga tidak. Berarti langsung ke J++ lagi. J sama dengan 6. 6 sudah tidak memenuhi karena dia sudah lebih dari 5. Jadi untuk jumlah untuk I sama dengan 1 ini adalah 1. Kita buat di sini saja ya. Untuk jumlah I yang 1 adalah 1. Setelah itu langsung ke pernyataan if. Apakah data I tidak sama dengan data I min 1? Berarti data I data 1
apakah data 1 tidak sama dengan data 0? Data 0 tidak ada ya, berarti ini adalah jawabannya tidak ya. Apakah data 1 tidak sama dengan, jawabannya adalah iya, maaf, berarti jawabannya adalah iya. Karena iya, program mengecek apakah jumlah lebih dari 3. Jumlah tadi tidak lebih dari 3 ya, jumlahnya adalah 1. Maka program tidak mencetak data I, langsung ke I++ lagi. Jadi untuk I yang pertama ini jumlahnya itu tidak lebih dari 3, jadi tidak ada yang bilangannya tidak dicetak. Lalu ini yang sudah kita hapus saja, berarti I sekarang adalah sama dengan 2. I sama dengan 2, kemudian jumlah sama dengan 0, kemudian untuk J nya itu dimulai dari 1, berarti J sama dengan 1, apakah kurang dari sama dengan 5? Iya, kemudian diperiksa apakah data I berarti data 2. Data 2 di sini adalah 3. Data 2 adalah 3. Apakah 3 sama dengan data 1? Data 1 adalah 1. Berarti jawabannya tidak. Kemudian J++ berarti J nya adalah 2. Data 2 adalah 3. Berarti data 3 apakah sama dengan 3? Karena iya, berarti jumlah di sini adalah jumlah plus, berarti jumlahnya 1. Kemudian J++ berarti J adalah 3. Untuk nilai dari ini 3 semua ya nanti data I nya, jadi langsung kita tulis saja. Berarti J 3. Apakah data 3 nya adalah 2? Apakah 3 sama dengan 2? Jawabannya tidak, berarti langsung I++ lagi. J++, berarti J sekarang adalah 4. Data 4 adalah 2. Apakah 3 sama dengan 2? Ini juga tidak, berarti langsung J++ lagi. J++ adalah 5. Kemudian data 5 adalah 5. Ini juga tidak sama dengan 5. Berarti jumlah terakhirnya adalah 1. Kemudian dieksekusi. Untuk data I berarti adalah 2. Data 2 apakah tidak sama dengan data 1? Data 2 adalah 3. Data 1 adalah 1. Berarti iya, karena iya, apa diperiksa lagi apakah jumlah lebih dari sama dengan 3? Jumlah di sini tadi adalah 1, berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Program tidak mencetak data 2. Dia langsung ke I++ lagi. Berarti I++ sekarang adalah 3. I++ 3. Berarti untuk J yang pertama, J nya 1, data 3 adalah 2 ya, kita ganti. Apakah 2 ini 1, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 5 sama, jadi ini tidak perlu kita ganti ya, cukup ininya aja, 2, 2. Ini perulangannya sama seperti tadi, jadi untuk mempercepatnya langsung kita cek aja. Nah ini untuk 2 apakah sama dengan 1? Tidak, berarti J++ sama dengan 2. Kemudian data 2 adalah 3. Apakah 2 sama dengan 3? Juga tidak, berarti I++ lagi. I++ sekarang adalah 3. Kemudian apakah 2 sama dengan data 3? Data 3 adalah 2. Ini iya. Berarti jumlah di sini adalah 1.
Kemudian I++ berarti adalah 4. Data 4 adalah 2. Apakah 2 sama dengan 2? Iya. Berarti jumlahnya adalah jumlah plus 1 ditambah 1 berarti 2. Kemudian J++ berarti 5. Apakah 2 sama dengan 5? Ini tidak. Berarti J++, karena J++ 6 berarti sudah tidak memenuhi, lalu dieksekusi pada pernyataan if yang selanjutnya. Apakah data I3 ya? Apakah data 3 tidak sama dengan I dikurang 1 adalah 2? Berarti apakah data 3 tidak sama dengan data 2? Data 3 adalah 2 dan data 2 adalah 3. Karena tidak sama dengan berarti iya. Kemudian diperiksa apakah jumlahnya lebih dari 3. Tidak ya, jumlahnya adalah 2. Jadi tidak dicetak data 3, langsung ke I++ lagi. I++ berarti I sekarang adalah 4. Diulangi J nya sampai 5 kali. Lalu kita cek aja langsung, berarti nilai dari D4 adalah 2 juga. Berarti apakah 2 sama dengan 1? Tidak. 2 sama dengan 3? Tidak. 2 sama dengan 2? Iya. Berarti jumlahnya 1, kemudian 2 sama dengan 2 lagi. Berarti iya. Berarti jumlahnya adalah 2. 2 sama dengan 5 juga tidak. Berarti jumlah terakhir adalah 2. Kemudian dieksekusi. Data I berarti data 2, D2. Apakah tidak sama dengan data I-1? Berarti data, maaf ya, I-nya ini adalah 4. Berarti ini data 4. Apakah data 4 tidak sama dengan I-1? 3. Data 3. Nah, data 4 adalah 2, data 3 juga 2, berarti ini sama ya. Berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Jadi untuk pernyataan selanjutnya tidak dieksekusi, program langsung mengulang lagi ke I++. Berarti I sekarang adalah 5. Kemudian diulangi untuk J1 sampai dengan 5. Untuk nilai 5-nya kita ganti dulu adalah 5. 5 Nah, diperiksa untuk perulangan yang pertama untuk J sama dengan 1 ya. Apakah data 5 sama dengan data 1? Data 1 adalah 1. Ini jawabannya tidak. Kemudian apakah data 5 sama dengan data 2? Data 2 adalah 3. Ini juga tidak. Kemudian data 5 apakah sama dengan data 3? Data 3 adalah 2. Jawabannya tidak. Kemudian data 5 yaitu 5 apakah sama dengan data 4? Data 4 adalah 2. Berarti jawabannya juga tidak. Yang terakhir, apakah 5 sama dengan data 5? Jawabannya iya. Berarti jumlahnya adalah 1. Karena J sudah sampai 5, berarti pernyataan for ini selesai. Kemudian diperiksa pada pernyataan if yang ini. Apakah DI, I berarti adalah 5, D5 tidak sama dengan data I-1 berarti 4. Data 5 adalah 5 dan data 4 adalah 2. 5 tidak sama dengan 2 berarti benar. Kemudian program mengeksekusi pernyataan if. Apakah jumlahnya lebih dari 3? Jumlah di sini adalah 1. Berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Program tidak mencetak data 5 lalu ke I++ lagi, berarti I sekarang adalah 6. 6 sudah tidak memenuhi karena 6 sudah lebih dari 5. Jadi pernyataan for perulangan pada I ini berakhir dan program selesai.
Jadi program tidak mencetak bilangan dari data yang kita inputkan. Sekarang akan kita coba untuk running. Sedangkan jika kita ada bilangan yang kita inputkan itu lebih dari 3 kali, maka program akan mencetak bilangan tersebut. Ini tadi kita masukkan banyak bilangan, ada 5. Nilai bilangan ke-1 adalah 1, bilangan kedua 2, bilangan ketiga adalah 3, bilangan keempat 2, dan bilangan kelima ada 5. Kita enter. Program tidak mencetak nilai salah satu dari nilai yang kita inputkan. Sekarang misal kita inputkan 5-nya sebanyak 3 kali. Bilangannya 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 7. Tidak ada yang dicetak. Sekarang kita coba, ada angka yang kita inputkan lebih dari 3 kali. Misalnya banyak bilangannya adalah 7, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 2. Nah, maka program mencetak angka 5 karena 5 ini kita inputkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pada program ini jika kita ingin ada bilangan yang dicetak, maka kita harus menginputkan satu bilangan itu sebanyak lebih dari 3 kali. Maka barulah program akan mencetak bilangan tersebut. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program pengecekan bilangan genap atau ganjil dari sekumpulan bilangan, kemudian program untuk menentukan nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan, dan program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.